Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosido Pangayom. Saya dari Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik. Nomor absen 17 dengan NIM 200204043. Di sini saya akan mempresentasikan Standar Nasional Indonesia tentang persyaratan umum instalasi listrik. Dari buku ini saya terdapat kebagian mulai dari halaman 561 sampai 575. Oke, lanjutan dari materinya. Langsung saja. Ruang berdebu merujuk ke EAC. Dalam ruang berdebu, mesin dan pesawat harus dipasang, diatur, dan dilindungi sedemikian rupa sehingga perlengkapan tersebut tidak akan mengalami kerusakan akibat debu yang ada di sekitarnya. PHBK harus dari jenis tertutup dan kedap debu. Dalam ruang berdebu, kabel tidak boleh berselubung. Misalnya NYA hanya boleh dipasang di dalam pipa instalasi dari logam beruril, atau harus ditempuh cara lain yang setara untuk mencegah masuknya debu. Konduktor untuk perlengkapan radah atau portabel harus digunakan kabel berselubung yang fleksibel. Penggunaan fitting lampu pijar dalam ruang berdebu harus memenuhi syarat dalam bab 510.3.3.2.1. Ruang dengan gas, bahan, atau debu yang korosif. Untuk ruang dengan gas atau debu yang korosif mengacu ke EAC bab 61241-1-1. Mesin, pesawat, dan konduktor listrik serta pelindung yang bersangkutan harus didesain, dilindungi, dipasang, dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat terhadap pengaruh yang merusak dari bahan, debu, atau gas yang korosif itu. Ruang radiasi. Ruang X. Seluruh permukaan lantai tempat perlengkapan internet X berdiri harus dilapisi dengan insulasi sesuai dengan standar EAC. Pada seluruh bagian logam yang tidak bervoltage dari perlengkapan internet X harus dipasang konduktor proteksi yang baik. Saklar harus mudah dicapai dan dikenal dengan jelas. Kabel fleksibel yang digunakan harus dari jenis pemakaian kasar dan berat atau dari jenis berselubung logam yang fleksibel. Catatan khusus untuk penggunaan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar merujuk ke EAC. Ruang radiasi tinggi. Semua instalasi perlengkapan panel mengatur harus dipasang di ruang berradiasi. Oke, lanjut ke halaman 562. Untuk instalasi berlaku persyaratan dalam 8.10.1. Catatan khusus untuk penggunaan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar merujuk ke standar EAC. Ruang mikrofon elektron. Pengaturan mengenai instalasi dalam ruang mikrofon elektron akan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Sel radioaktif. Sel radioaktif ialah suatu ruang untuk menyimpan, mengolah, membentuk, atau memproses bahan radioaktif. Semua lampu dalam sel radioaktif harus dipasang dalam jarak jangkauan dari manipulator. Semua lampu sedapat mungkin harus tertanam di dinding dan ditutup dengan tutup yang tembus cahaya sedemikian rupa sehingga mudah dilepas hanya dengan menggunakan manipulator yang tersedia. Semua lampu harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dari jendela pelindung. Semua kabel harus dipasang dalam pipa dan ditanam dalam tembok atau dinding sel, minimum sedalam 1 cm dari permukaan dinding. Semua lampu harus dapat dilayani dari ruang sel. Semua kontak-kontak yang ada di dalamnya harus dapat dilihat dari jendela pelindung.
Dalam ruang di daerah panas, sekitar sel radioaktif yang mengandung udara radioaktif, semua pipa instalasi listrik sedapat mungkin harus ditanam dalam tembok. Kabel yang ada di plafon supaya ditunjang dengan baik dengan ketinggian minimum 3 meter. Semua saklar, tusuk kontak, dan kontak-kontak harus terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar, harus licin, kuat, dan tanpa lakukan yang tajam. Ruang gamma. Ruang gamma ialah suatu daerah radiasi untuk penelitian dan proses dengan menggunakan sinar gamma. Semua alat pelayanan instalasi listrik dan operatornya harus berada dalam ruang tersendiri di luar daerah ruang gamma. Konduktor digunakan harus tahan terhadap radiasi atau proses radiasi X-link. Pemasangan dalam dinding harus berkelok-kelok sehingga sinar gamma tidak mudah tembus. Next, halaman 563. Lampu pencahayaan harus tahan terhadap sinar gamma, misalnya lampu halogen. Catatan khusus untuk penggunaan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar menuju ke AAC. Ruang Linux atau Linear Accelerator. Linux ialah alat guna mempercepat partikel secara linear. Semua instalasi listrik yang dipasang dalam ruang Linux harus memenuhi persyaratan untuk ruang lembab. Catatannya, hal yang belum diatur di sini akan diatur kemudian. Ruang neutron. Semua perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang neutron harus memenuhi syarat ruang ini. Kabel yang digunakan harus dari jenis yang tahan terhadap pengaruh sinar neutron. Konduktor. Semua jenis konduktor yang dipasang harus dalam pipa instalasi atau sekurang-kurangnya dengan jalur konduktor tertutup yang kuat. Untuk konduktor rendah hanya boleh digunakan untuk yang berselubung, karet, atau bahan yang sama mutunya, fleksibel, dan berkonstruksi kuat, atau juga konduktor jenis lain yang dengan pelindung logam yang fleksibel. Piranti lain, kontak-kontak, tusuk kontak, atau saklar yang harus dilengkapi dengan selungkup dari logam atau dari bahan lain yang cukup kuat dan tahan terhadap kerusakan mekanis. Lampu pencahayaan harus dipasang dan dilindungi sedemikian rupa sehingga cukup terhindar dari mekanis. Pekerjaan dalam katel uap, tangki, dan bejana logam lainnya. Next, halaman 564. Batas voltage pembumian. Untuk keperluan alat pencahayaan dan alat listrik lainnya pada pekerjaan dalam katel uap, tangki, dan bejana logam yang lainnya tidak boleh menggunakan voltage lebih dari 50 volt. Jika tenaga yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut dalam bab 8.2.12.1.1 diambil dari suatu instalasi dengan voltage lebih dari 50 volt, maka bagian logam dari katel uap atau bejana logam lainnya harus dibumikan dengan baik pada suatu titik. Konduktor. Untuk konduktor fleksibel hanya boleh digunakan konduktor fleksibel yang berselubung, karet dengan konstruksi kuat berselubung bahan lainnya yang sama mutunya, atau konduktor yang berperisai logam fleksibel. Peluncur, dok, galangan kapal sebagainya. Jika pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya digunakan tenaga listrik, badan kapal dari logam harus dibumikan dengan baik. Untuk pemasangan instalasi listrik pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya harus memenuhi ketentuan dalam bab 8.11. Untuk konduktor mesin dan pesawat radah berlaku juga ketentuan dalam bab 8.12.
Pencegahan bahaya voltage sentuh. Bagian direct dan lift yang dapat dimasuki orang harus dirancang sedemikian rupa sehingga sentuhan terhadap kolektor atau saluran kontak tidak mungkin terjadi. BKT dari direct dan lift harus dilengkapi dengan konduktor proteksi yang baik ditempuh cara proteksi yang lain agar staraf untuk mencegah terjadinya voltage sentuh yang berbahaya. Instalasi PHBK pada instalasi direct dan lift harus terbentuk lemari tertutup atau berbentuk line staraf. PHBK dengan relasi otomatis baik sebagai pengendali jauh maupun sebagai pengendali lain yang sejenis. Boleh dipasang menyimpang dari ketentuan pada bab 8.14.2.1 di atas. Asalkan PHBK itu dipasang dalam ruang yang lain yang terpisah. Selain itu, ia harus diamankan pula terhadap sentuh tak langsung, misalnya dengan insulasi proteksi sebagaimana ditentukan dalam bab 3.5. Lanjut, halaman 565. Direct harus dapat langsung dimatikan dari tempat operator. Selain itu, suplai tenaga harus dapat dimatikan pula dengan pemutus sirkuit yang letaknya di lantai ruang kerja, tidak jauh dari tempat operator kerja. Konduktor berisolasi karet atau bahan yang staraf harus dipasang dalam pipa instalasi atau jalur konduktor tertutup dan tahan kerusakan mekanis. Konduktor jenis lain harus diberi perlindungan yang staraf. Konduktor fleksibel yang sering berpindah-pindahkan hanya boleh digunakan jika berinsulasi karet dengan konstruksi kuat. Konduktor berinsulasi lain yang staraf dengan perisai logam yang fleksibel. Perlengkapan lem yang melayani dengan listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga rem itu bekerja dengan sendirinya jika voltasenya hilang. Tinggi angkat beban harus dibatasi dengan saklar pembatas. Saklar pembatas harus dipasang pada ujung dari tiap arah gerak alat. Instalasi lift yang bergerak, tromol harus dilengkapi dengan otomatis yang dapat menghentikan tromol apabila voltage ditarik pada kabel gantung menjadi lebih kecil dari voltage ditarik dalam keadaan kerja normal dan lift kosong atau bila beban melebihi kapasitas maksimum. Perlengkapan hubung bagi dan kendali PHBK. Konduktor dari PHBK pembagi ke PHBK lift tidak boleh bercabang untuk pemakaian lain. PHBK lift hanya boleh digunakan untuk keperluan lift termasuk pencahayaan di dalamnya. Instalasi rumah dan gedung khusus. Bab 8.15.1 umum. Yang dimaksud dengan instalasi rumah dan gedung khusus adalah pasal ini adalah A. Gedung pertunjukan, B. Instalasi listrik desa dan rumah sederhana di desa, C. Instalasi sementara, D. Instalasi semi permanen, E. Instalasi pembangunan, F. Instalasi genset darurat, G. Instalasi pencahayaan darurat, dan H. Instalasi listrik di dalam kamar mandi. Next, halaman 566. SNI bab 022. Gedung pertunjukan, gedung pertemuan, museum, pasar, toko, dan gedung umum lainnya. Penggunaan voltage ke bumi lebih dari 300 volt dalam ruang yang dimaksudkan untuk masyarakat umum harus dihindarkan. Instalasi pencahayaan harus dipisahkan dari instalasi tenaga mulai dari PHBK. Saklar untuk pencahayaan, sekring, dan pemutus sirkuit sedapat mungkin dikelompokkan terpusat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil maupun dimanfaatkan oleh umum. Perlengkapan listrik untuk punggung dan ruang yang ada hubungannya dengan panggung tersebut harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya jika terjatuh. Resistans pengendali dari perangkat listrik untuk punggung tidak boleh dipasang pada konduktor
netral atau konduktor 0. Resistans pengendali tidak terlindung boleh digunakan dengan syarat harus dipasang pada tempat bebas dari api dan diawasi oleh pengawas yang ahli. Konduktor. Sebagai konduktor yang rendah portable untuk alat listrik, panggung harus digunakan konduktor fleksibel yang baik. Instalasi digunakan sementara selama pertunjukan boleh menyimpang dari ketentuan umum pemasangan konduktor. Asalkan kerusakan insulasinya dihindarkan dengan cara memasang yang tepat. Dan insulasi itu selama penggunaannya harus dalam pengawasan. Instalasi dengan konduktor tanpa insulasi tidak diperkenankan. Kawat yang digunakan untuk mengatur layar dan perlengkapan panggung lainnya tidak boleh digunakan sebagai konduktor arus atau distributor pembumian. Ruang pencahayaan atau pencahayaan ruang. Penyambungan titik pencahayaan di tempat umum harus diambil sekurang-kurangnya dari 2 sirkuit akhir dan bila mungkin dari sekurang-kurangnya 2 fase. Hal tersebut tidak berlaku untuk ruang kecil seperti toilet dan lain-lain. Next, halaman 567. Penyambungan titik pencahayaan untuk koridor atau selasar, tangga dan ruang lainnya yang biasa digunakan oleh pemeran dan petugas bila mungkin diambil dari sekurang-kurangnya 2 sirkuit akhir. Hal-hal yang dimaksud pada ayat ini berlaku pula untuk pencahayaan darurat, yaitu pada bab 8.16.4.1 di bawah ini. Bagian auditorium atau tempat penonton suatu ruang pertunjukan atau pertemuan harus dilengkapi dengan lampu pencahayaan yang memberikan pencahayaan minimum yang tak dapat meredupkan lagi, yang memungkinkan penonton melihat jalan dengan jelas. Titik lampu untuk menghasilkan pencahayaan minimum dan pertemuan harus dilengkapi dengan lampu pencahayaan yang memberikan pencahayaan minimum yang dapat diredupkan lagi. Tanda penunjuk. Di sebelah atas pintu darurat harus dipasang tanda petunjuk atau keluar exit atau pintu darurat yang diberi pencahayaan. Tanda-tanda tersebut harus dapat jelas terlihat walaupun pencahayaan ruang tersebut padam. Di sebelah atas pintu darurat harus dipasang di tempat umum bila tanda dimaksud pada bab 8.16.3.5.1 tidak dapat terlihat secara langsung, pencahayaan harus diatur sedemikian rupa sehingga tanda anak panah yang menunjuk arah yang harus diikuti pada terlihat jelas walaupun pencahayaan tersebut padam. Hal yang disyaratkan pada 8.16.3.5.1 dan 8.16.3.2 berlaku pula pada pintu-pintu di mana berada pada pemain dan para petugas bagian panggung atau koridor dan tangga yang menuju ke bagian tersebut yang akan dilalui jika harus keluar. Catatan, bagian panggung yang dimaksud di atas adalah panggung dan ruangan di antara keduanya, bagian belakang, dan ruang lainnya yang bersangkutan. Next, halaman alat pencahayaan, perlengkapan panggung, dan konduktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Instalasi tidak boleh bervoltage ke bumi di atas 300 volt. B. Perlengkapan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus berlindung. Pegawai proteksi harus dipasang pada bagian konduktor yang dipasang tetap. C. Bagian bervoltage dan berinsulasi hanya diperkenankan jika bagian tersebut dilindungi terhadap sentuhan. E. Penampang konduktor pasang berpindah harus kurang-kurangnya 2,5 mm persegi. F. Perlengkapan yang menggunakan lampu busur harus dilengkapi dengan suatu alat yang dapat mencegah jatuhnya bagian yang dapat menyebabkan kebakaran, seperti arang berpijar dan sebagainya. G.
Ukuran konduktor dari semua alat pencahayaan harus diperhitungkan untuk pembebanan serentak dari semua lampu. Ruang proyektor harus diterangi secukupnya dengan pencahayaan utama. Setiap ruang proyektor harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah lampu yang dihubungkan ke sirkuit pencahayaan sesuai pada bab 8.16.4. Ruang proyektor hanya boleh berisi perlengkapan sirkuit yang diperlukan, termasuk saklar dan kendali lampu auditorium, bagian luar atau bagian sejenis lampu punggung yang terbuat dari logam yang menggantung yang memungkinkan menjadi bervoltaik jika kegagalan dan tidak berinsulasi dengan baik terhadap gantungan kawat yang dibuat dari logam harus dilengkapi dengan pengamanan pembunyian yang baik atau ditempuh cara proteksi lain yang serupa. Jika pencahayaan utama di ruang umum terdapat kedudukan, harus kemungkinan dinyalakan kembali suatu tempat yang tidak bergantung dari perlengkapan peredup tersebut. Jika ada ruang proyektor, penyalaan kembali harus dapat dilakukan di ruang proyektor dan dari dekat setiap gerbang masuk ruang tersebut. Pencahayaan darurat. Pencahayaan darurat. Kuat pencahayaan darurat di koridor auditorium dan di ruang publik harus sekurang-kurangnya 1,3 lux. Lihat pada bab 8.22.3.2. Hal ini tidak berlaku untuk ruang kecil seperti toilet dan kamar mandi dan lainnya. Pencahayaan darurat di bagian punggung, koridor, tangga panggung, dan tempat pengaturan lampu short dan ruang proyektor harus memungkinkan orang melihat jalannya dengan mudah. Lampu darurat harus dapat mempertahankan tingkat pencahayaannya seperti yang disyaratkan. Catatan, ruang punggung yang dimaksud dalam bab 8.16.4.3 terdiri atas bagian punggung dan ruang perlengkapannya yang terdiri atas ruang hias, ruang salon, rambut, dan lain-lain yang dapat dipenuhi bila tingkat pencahayaan cukup sehingga orang-orang dapat melihat yang menuju keluar. Next, halaman 569. Instalasi pencahayaan darurat harus mendapat suplai dari sebuah atau beberapa baterai yang digunakan khusus untuk maksud ini dengan kapasitas kurang-kurangnya dapat menyala lampu darurat seluruhnya pada tingkat pencahayaan yang memenuhi syarat terus-menerus selama sekurang-kurangnya setengah jam tanpa pengisian. Jika luas lantai auditorium dan balkon melebihi 600 persegi, pencahayaan darurat harus dibagi sekurang-kurangnya dalam 2 bagian dan kira-kira yang sama setiap bagian suplai baterai yang berbeda. Perlengkapan listrik. PHBK yang ditempatkan antara instalasi jaringan listrik umum dan PHBK untuk pencahayaan darurat sesuai pada bab 8.16.4.1 tidak boleh dipasang dalam ruang yang dekat dengan umum atau di dekat jalur masuk bangunan. Ruang ini dipisah dari ruang lainnya dengan dinding yang tahan api dan jarak ruang ini di mana sambungan kabel masuk harus sekecil mungkin. Next, halaman 570. Sekring atau pemutus sirkuit yang mengamankan sirkuit akhir pencahayaan darurat sesuai bab 8.16.5.1 harus ditempatkan dalam PHBK yang mendapat suplai langsung dari baterai. PHBK yang berisi sirkuit akhir untuk pencahayaan harus dirancang atau dipasang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka oleh umum. Sikring dan pemutus sirkuit yang mengamankan perlengkapan panggung yang bergerak harus ditempatkan di bagian yang tetap atau tidak bergerak. Lampu fitting atau lamp holder untuk pencahayaan darurat harus dari jenis B22 atau bayonet. Lampu pijar dan perlengkapan listrik lainnya di bagian panggung harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak terkena bahan yang mudah terbakar. Lampu sorot harus ditempatkan sedemikian agar dapat menyentuh seluruh permukaan lampu yang dibuka. Lampu di bagian punggung harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan cara memasang pelindung. Instalasi listrik desa.
Yang dimaksud dengan instalasi listrik desa adalah instalasi listrik untuk pembangkitan, distribusi, pelayanan, dan pemakaian tenaga listrik di desa yang dikonsumsi yang sederhanakan. Instalasi listrik desa hanya berlaku di daerah pedesaan atau di desa saja dan ditetapkan pada suatu lokasi atau kasus berdasarkan kondisi yang memerlukannya dengan memperhatikan persyaratan-persyaratannya. Instalasi listrik di desa sederhana. Instalasi listrik rumah sederhana di desa. Ketentuan dalam pasal ini diperuntukkan bagi instalasi rumah sederhana di desa dengan batas alat pembatas arus maksimum 10 ampere dan voltage nominal maksimum 230 volt fase tunggal. Ketentuan khusus instalasi rumah sederhana tidak memerlukan gambar instalasi. Instalasi rumah sederhana boleh dipasang oleh pelaksana instalasi listrik desa dan telah disahkan oleh instansi berwenang. Instalasi dipasang terbuka, kabelnya dipasang pada permukaan dinding tiap rumah. Pada bagian lainnya yang dibuat dari dialisasi yang kayu papan bahan lainnya yang tidak mudah terasut api. Instalasi hanya terdiri satu sirkuit yang dilengkapi dengan gawai proteksi arus melebihi maksimum 10 ampere. Titik beban. Jumlah titik beban maksimum 9 buah, termasuk kotak-kotak sejumlah maksimum 3 buah. Sumbangan rumah sambungan rumah desa atau SRD. Ketentuan ini berlaku bagi sambungan rumah untuk instalasi sebagaimana dimaksud dalam bab 8.17.2. Next. Halaman terakhir 57. Instalasi sementara. Instalasi sementara ialah instalasi yang sebelum dipasang dan digunakan dengan pasti dapat ditetapkan bahwa penggunaan hanya untuk waktu paling lama 3 bulan. Pencahayaan pesta. Untuk instalasi sementara pada pencahayaan pesta di luar penyimpangan dari yang diuraikan. Instalasi semi permanen. Instalasi semi permanen untuk voltage menengah seluruhnya harus dipenuhi ketentuan umum yang berlaku untuk voltage itu. Instalasi dalam masa pekerjaan pembangunan. Sepanjang dalam pasal ini tidak ditetapkan lain berlaku hanya pada bab 8.18 dengan memperhatikan bab 9.13.4.1. Keadaan darurat adalah keadaan yang tidak biasa atau tidak dihindari yang membahayakan keselamatan manusia, bahaya kebakaran dan keamanan bangunan serta isinya yang menimbulkan karena penyediaan listrik utama terganggu. Pencahayaan darurat pada umumnya dipasang di gedung-gedung umum yang banyak dikunjungi orang seperti mal, pasar, serba, gedung pertunjukan, tempat ibadah, gelanggang olahraga, dan lain-lainnya. Genset darurat dapat disediakan daya untuk beberapa kebutuhan seperti pendinginan, pelayanan, alat bantu pernapasan mekanis, ventilasi jika penting untuk keselamatan jiwa, pencahayaan dan tenaga harus kamar operasi di rumah sakit, sistem alarm kebakaran, proses industri yang bila aliran listrik terputus dapat menyebabkan bahaya serius. Komunikasi hal lain yang sejenisnya. Ruang lingkup. Pasal ini mengatur sistem penyediaan tenaga listrik dan instalasi untuk keadaan darurat. Suatu bangunan yang klasifikasi voltasenya termasuk voltage rendah A dan B. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelayanan dengan keandalan amat tinggi atau suplai tanpa putus, misalnya rumah sakit. Catatan untuk bangunan yang menggunakan jaringan voltage menengah yang mensuplai transformator di beberapa bagian gedung. Ketentuan ini disesuaikan asal tetap memperhatikan tingkat keandalan. B. Daya untuk pencahayaan darurat dapat diambil dari suplai terpisah dan baterai generator.
atau genset seperti ditentukan pada pasal ini. Jika digunakan genset seperti tersebut dalam pasal ini harus memperhatikan persyaratan yang lebih kuat. Syarat bangunan atau ruang. Lokasi perlengkapan tidak boleh diletakkan pada daerah yang memungkinkan terendam air. Ruang penempatan generator dan PHBK-nya sebaiknya terpisah dari ruang PHBK utama atau terpisah dengan dinding tahan api dan masing-masing pintu masuk. PHBK keadaan darurat utama membutuhkan juga tempat atau ruang yang terpisah untuk menghadapi kebocoran bahaya dari bahan bakar air atau bakar itu sendiri. Sebaiknya disediakan sistem penampung dan saluran pembuangan. Jalan keluar masuk diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tertutup oleh bangunan baru di kawasan tersebut. Harus dilakukan tindakan penyediaan sarana untuk memperkecil akibat buruk dari suara dan asap ketika pembangkitan darurat digunakan. Konstruksi bangunan. Lanjut halaman 575. Ruang tahan kerusakan dan terpisah dari bagian gedung lainnya dengan konstruksi tahan api yang memenuhi syarat. Kebutuhan ruang. Pintu keluar masuk bangunan instalasi harus disesuaikan untuk keperluan pemasangan, perlengkapan, pemeliharaan, penggantian bahan perlengkapan jika diperlukan. Semua pintu harus membuka keluar dan sebaiknya dilengkapi dengan alat yang bisa menutup sendiri. Perlengkapan pemadaman api. Harus disediakan perlengkapan pemadaman api yang manual yang dapat mencakup semua ruang tersebut. Lampu untuk pelayanan darurat. Harus ada lampu yang dinyalakan oleh baterai terpisah dari baterai untuk keperluan asup maupun keperluan kendali. Kapasitas baterai harus sekurang-kurangnya dapat menyala dalam waktu 30 menit. Generator darurat dan kapasitas beban. Generator darurat harus dapat memenuhi beban sebagai berikut. A. Kelengkapan darurat harus memenuhi beban kelengkapan penggerak utama yang menggunakan tenaga listrik dan perlengkapan pengasut yang memerlukan pengisian. B. Lift keadaan darurat dengan anggapan pada suatu kumpulan lift hanya satu lift yang bekerja. C. Daya yang digunakan untuk menurunkan lift. D. Kipas untuk mengisap asap. E. Pompa air untuk sistem pemadaman kebakaran saat terjadi kebakaran. F. Pemanfaatan listrik yang digunakan pada saat terjadinya kebakaran. G. Pencahayaan darurat yang dihubungkan ke generator tersebut. H. Dan H terakhir, jumlah beban lainnya yang dapat disuplai dari sistem pembangkit tersebut kecuali tersebut dalam bab 8.21.3.2.1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.